Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zakira dengan NIM A32123078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7 dan 8. Pertanyaan pertama, jelaskan lebih lanjut mengenai kota stabil sebagai syarat kelompok dalam masyarakat. Yaitu maksud dari stabil dalam konteks syarat kelompok adalah bahwa kelompok tersebut memiliki keajengan dan ketetapan dalam struktur, proses, dan hubungan di dalam kelompok tersebut. Bagaimana proses terbentuknya suatu kelompok sosial dalam masyarakat? Kelompok sosial terbentuk melalui interaksi individu sosial antara individu yang memiliki kesamaan minat, tujuan, atau nilai. Pertanyaan ketiga, bagaimana perbedaan pola stratifikasi sosial di pedesaan dan di perkotaan mempengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi? Yaitu perbedaan pola stratifikasi sosial di pedesaan dan perkotaan, yaitu kalau di pedesaan itu bersifat tradisional seperti turun-temurun, kepemilikan lahan atau peran adat dan akses yang terbatas. Sedangkan di perkotaan yaitu bersifat dinamis, status sosial lebih fleksibel dan sering dilakukan oleh pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Pertanyaan keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dalam masyarakat perkotaan dibandingkan dengan pedesaan? Yaitu yang pertama ekonomi, kesempatan kerja, pendapatan. Yang kedua, pendidikan, akses pendidikan tinggi, kualitas pendidikan. Yang ketiga, sosial, jaringan sosial, kesempatan berinteraksi. Keempat, politik, akses kekuasaan, kesempatan berpartisipasi. Yang kelima, lingkungan, akses ke infrastruktur, kualitas lingkungan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana mengatasi konflik dalam kelompok sosial? Yaitu komunikasi yang efektif, mendengarkan pendapat semua anggota, mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Pertanyaan keenam, faktor ekonomi apa saja? Faktor ekonomi apa yang mempengaruhi stratifikasi masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan? Yaitu pendapatan, pekerjaan, jenis dan status, kepemilikan tanah atau aset, akses ke kredit dan sumber daya keuangan, kesempatan kerja dan penghasilan. Pertanyaan ketujuh, apakah konsep lapisan sosial dalam masyarakat pedesaan masih dapat diterapkan dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial? Yaitu yang pertama, perubahan struktur sosial, munculnya kelas baru, perubahan nilai dan norma. Pertanyaan ke-8, apakah dampak modernisasi dalam globalisasi terhadap eksistensi kelompok sosial tradisional di Indonesia? Yang pertama, perubahan nilai dan budaya. Yang kedua, pengaruh teknologi. Yang ketiga, perubahan sosial dan ekonomi. Dan yang keempat, pelestarian identitas budaya. Baik, yang selanjutnya, kelompok sosial. Menurut Robert Bierstedt, kelompok didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok status, kedua kelompok kemasyarakatan, yang ketiga kelompok sosial, yang keempat kelompok asosiasi. Selanjutnya, jenis kelompok sosial teratur menurut Émile Durkheim. Yang pertama, Émile Durkheim merupakan seorang sosiologi terkenal di Prancis. Menurutnya kelompok sosial menjadi 2 jenis berdasarkan solidaritas pembentuknya, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Selanjutnya, jenis kelompok sosial teratur menurut Charles. Charles merupakan seorang sosiologi asal Amerika Serikat. Charles
mengemukakan kelompok sosial ada dua jenis, yaitu kelompok primer dan sekunder. Selanjutnya, jenis kelompok sosial teratur menurut Ferdinand Tönnies. Sosiologi asal Jerman mengidentifikasikan dua jenis kelompok sosial berdasarkan yaitu Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau pertembayan. Selanjutnya, stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial, perbedaan masyarakat dalam kelas yang bertingkat atau hierarkis. Bentuk pelapisan sosial ada dua, yaitu yang pertama secara ekonomi dan secara politik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.